Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori kerucut perkembangan yang disusun oleh Muhammad Asrori Yusril Iza Maulana, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Semester 2, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin, MPDI. Yang pertama adalah pengenalan tentang Ed Gerdel. Ed Gerdel sendiri adalah tokoh yang berjasa dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Menurut Ed Gerdel, pembelajaran lebih mengutamakan keaktifan peran serta siswa dalam berinteraksi dengan situasi belajarnya maupun panca inderanya, baik melalui penglihatan, pendengaran, perabahan, penciuman, dan pengecapan, sampai pada modus perbuat yaitu katakan dan lakukan. Ed Gerdel sendiri dalam Senjaya yakni 2008 mengemukakan bahwa pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik akan semakin banyak jika media pembelajaran semakin konkret atau lebih jelas. Sebaliknya, jika peserta didik semakin abstrak atau tidak karuan dalam mempelajari bahan pengajar, maka semakin sedikit pula pengalaman belajar yang diperoleh. Ed Gerdel melukiskan pengalaman belajar peserta didik melalui sebuah kerucut yang dikenal dengan nama kerucut pengalaman Ed Gerdel, yakni Ed Gerdel Count of Experience. Berikutnya adalah konsep kerucut pembelajaran. Di dalam teori kerucut pengalaman, Ed Gerdel yang dikembangkan pada tahun 1996, arah kerucut semakin ke atas berarti semakin abstrak, dan apabila semakin ke bawah menggambarkan makin konkretnya atau semakin jelas pemahaman suatu ilmu yang diterima oleh pembelajar atau para siswa dan siswi. Pembelajar akan lebih konkret dan lebih jelas memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung, melalui benda tiruan, pengalaman melalui drama, demonstrasi wisata, dan melalui pameran dan lain sebagainya. Kerucut pengalaman Ed Gerdel menggambarkan bahwa makin ke bawah makin besar tingkat pengalaman yang diperoleh, yang akan menjadi semakin besar pula tingkat pemahaman dan penguasaan akan sebuah pengetahuan. Poin-poin utama dari rincian kerucut pengalaman Ed Gerdel yakni yang pertama adalah kegiatan membaca, yakni tingkat pemahaman 10%, mendengar yakni 20%, dan melihat gambar yakni 30%. Pada tingkat ini merupakan pengalaman penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang ditemukan atau yang ditemui pertama kali. Pembelajar masih bersifat sebagai partisipan sehingga tingkat pemahamannya akan paling sedikit dibandingkan dengan jenis secara pembelajaran lainnya. Yang kedua adalah berdiskusi, yakni 50%,
dan presentasi yakni 70%. Pada tingkatan ini, pembelajaran sudah diberikan suatu bentuk permasalahan yang menstimulasi mereka untuk aktif berpikir. Sifat pembelajaran masih partisipan karena mereka belum diberikan permasalahan yang konkret dan jelas. Yang ketiga adalah bermain peran, bersimulasi dan melakukan hal nyata, yakni 90%. Pada tingkatan terakhir ini pembelajaran sudah bertindak sebagai pengamat yang turun langsung dan berperan aktif dalam sebuah permasalahan, sehingga tingkat pemahaman yang diperoleh adalah yang paling besar. Nah, berikut adalah contoh kerucut pengalaman. Kalau semakin tinggi kerucutnya berarti semakin abstrak yang pembelajar tersebut. Tapi kalau semakin ke bawah, maka semakin konkret dan semakin jelas pemahaman yang diterima oleh siswa atau pembelajar tersebut. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulan dari presentasi Edgar Dell di atas adalah hal ini sesuai dengan kerucut pengalaman oleh Edgar Dell, yakni Senjaya W 2006 halaman 163, yang mengemukakan untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa. Edgar Dell melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman, yakni Count of Experience. Kerucut pengalaman Edgar Dell dianut secara luas untuk menentukan alat bantu atau media yang sesuai untuk memperoleh pengalaman belajar secara mudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kritik dan saran diperlukan. Ila akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.